Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita berada dalam minggu Advent yang kedua, dan minggu ini gereja kita mengusung tema Damai Sejahtera. Renungan pagi ini saya beri judul Damai Sejahtera adalah anugerah Allah. Bacaan firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menurut Meta AI, damai sejahtera adalah sebuah konsep yang mencakup keadaan yang aman, tentram, harmonis, baik secara fisik, mental, atau spiritual. Sedangkan damai sejahtera, menurut firman Tuhan, diartikan bahwa bukan hanya sekedar tidak ada konflik, tetapi sebuah kondisi utuh, sejahtera, harmonis yang berasal dari hubungan yang benar, hubungan yang intim dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dunia ini semakin tua, begitu banyak persoalan, masalah, kejadian-kejadian yang menggentakan. Kita tidak heran dengan berita yang berisi kekerasan, perampokan, perundungan, pembunuhan, adanya banjir, longsor ke bawah bumi, pelisian, pertengkaran, peperangan yang seringkali membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan kita baca hari ini, Tuhan Yesus meninggalkan, memberikan damai sukacita kepada kita. Damai sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita, anak-anaknya, adalah damai sejahtera sejati yang membuat kita kuat, tetap teguh, tidak gelisah, tidak gentar, walaupun di tengah badai sekalipun. Jadi Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang tidak terbatas. Dan ketika kita mempercayakan hidup kita kepadanya, Ia akan menjagai kita dalam damai yang melebihi pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2008 saya bersama sopir mengendarai mobil masuk kebun 50 km. Di tengah jalan kami dihadang seorang preman. Preman itu sebetulnya saya kenal, saudara-saudara. Namanya Edu, warga Dalimunte. Dan dia menyegat kami di tengah jalan dengan menggunakan kampak. Kampak itu diacung-acungkan kepada saya dengan berteriak-teriak yang tidak jelas karena mabuk. Situasi ini lalu lintas juga macet karena dia dekat saya di tengah jalan. Sopir saya begitu takut, pucat sekali. Tapi saya cukup tenang. Saya meyakini karena ada damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Situasi terus berlanjut beberapa menit kemudian, dan akhirnya dengan kasih saya mengatakan pada dia, saya dan kamu adalah teman. Karena saya memang sudah kenal dia. Ayo kita selesaikan nanti setelah masalah ini. Jangan buat lalu lintas macet. Mari, dan biarlah kami lewat. Dan kemudian dia memang mengiyakan kita. Besoknya saudara-saudara, dia menyegat saya lagi dengan senyum. Dan dia menawarkan untuk makan durian. Wow, luar biasa. Dari cerita ini dapat saya ambil pelajaran. Mengapa saya bisa tenang menghadapi ancaman kampak yang di depan muka saya. Saya yakin bahwa itu karena ada damai sejahtera yang telah diberikan kepada saya oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita terima damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Menjaganya melalui doa, ketaatan kita kepadanya, menjaga hubungan yang intim dengan Dia, sehingga hati kita kuat, tak gentar, tak gelisah dalam menghadapi segala tantangan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan damai sejahtera sejati yang Kau berikan kepada kami orang percaya. Kami mohon kepadamu kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami mampu menjaga melalui doa dan ketaatan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Salam.